Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selumita Kalalo dengan NIM 22112084 dari kelas HES 5A, mata kuliah Hukum Asuransi Syariah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dari kelompok 3 dengan judul Sumber Hukum Islam Asuransi Syariah. Yang pertama ada pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab, yaitu takafala yatakafulu, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Dan yang kedua ada sumber hukum Islam asuransi syariah. Sumber hukum Islam asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang di dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kedua hadis, ketiga fatwa sahabat, dan keempat ada ijma, kelima ada qiyas, dan keenam ada kaidah fikih tentang kemestian menghapuskan biaya, dan ketujuh ada fatwa DSN MUI. Selain sumber-sumber hukum Islam yang disebutkan di atas, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam Fatwa DSN MUI nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2000 garing 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dan pembahasan ketiga ada dinamika hukum Islam terhadap asuransi syariah. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Sebagian dari para ulama ada yang menolak perjanjian asuransi dengan alasan-alasan tertentu. Sebagian yang lain menerimanya dengan argumentasi tertentu. Pada umumnya, alasan-alasan para ulama yang menentang praktik asuransi syariah antara lain, yang pertama adalah asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata. Ini menurut Maisir. Yang kedua, asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti, yaitu gharar. Yang ketiga, asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan iradat Allah. Yang keempat, dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati. Yang kelima, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba, faidah atau bunga. Yang keenam, bahwa semua peniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam. Nah, menurut berdasarkan penjelasan sejumlah penolakan terhadap usaha asuransi di atas, terlihat jelas bahwa yang ditolak secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi asuransi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam. Jadi, secara kelembagaan tidak ada yang salah dengan perusahaan asuransi kecuali operasionalisasi yang secara konvensional dijalankan dengan menggunakan basis operasi yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam karena mengandung gharar, maisir, riba, dan haram. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa menonton, like, comment, subscribe. Okay?